Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan lewat persembahan berupa puji-pujian dan pemberitaan firman Tuhan yang heran. Puji Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini biarlah kita mau siapkan hati kita di dalam kita datang kepada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, anugerahnya boleh kita nikmati, rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita dengan pujian mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini dengan pujian Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur kepada Engkau buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami dari kegelapan dosa, dari lumpur dosa. Engkau telah memanggil kehidupan kami kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang ada dalam kehidupan kami, tetapi semua oleh karena kasih karunia Engkau yang besar dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, lewat kasih karunia yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup ini kepada Engkau, untuk dapat menyenangkan hati Engkau, untuk kami berikan hidup ini Tuhan, untuk dapat memuji, mengagungkan, permuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan pagi ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau hadir memimpin ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau mengelawat kehidupan kami, bahkan dimanapun umat-Mu yang saat ini boleh bersama-sama mengikuti siaran ini. Biarlah kami juga bersama-sama boleh merasakan, menikmati Tuhan lawatan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami yang Kau percaya untuk melayani, baik yang ambil bagian dalam puji-pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Sucikan kami Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan, dosa dan cacat celah kami yang masih banyak dalam kehidupan kami. Sucikan dengan darah-Mu dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, pakai untuk di dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih segala pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang senantiasa mau mengganggu, merongrong kami dalam kami datang kepada Engkau, melayani Engkau. Kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini, darah Yesus yang berkuasa menghancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami datang kepada Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana oleh kasih-Nya yang besar yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita boleh dilayakkan datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Biarlah kita siapkan hati kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian mengawali ibadah kita pagi hari ini. Allah bangkit. Dengan judul Allah bangkit. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah bangkit di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh dalam kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan iblis ya, yang senantiasa mau mengganggu saat kita datang beribadah kepadanya dengan segala macam ya, rongrongan merongrong hati kita supaya kita tidak bisa datang sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, kekuatan kuasa Allah sanggup memberikan kita kemenangan. Haleluya, kita naikkan lagi pujian. Ku persembahkan hidupku. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, persembahkan hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku
ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Haleluya. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi hidup kita yang sudah Tuhan tebus adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita akan menaikkan lagi pujian dan juga akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Harun Kurniawan. Ku lewati semua perkenanan
yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satukan hati kita untuk kita sebentar akan mendengar firman Tuhan, dan lebih dulu kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kemurahan-Mu untuk kami boleh datang bersekutu untuk menikmati kembali kasih dan lawatan Tuhan melalui firman Allah yang sebentar kami dengar dan kami terima dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dari setiap persoalan yang kami hadapi. Firman-Mu juga sanggup menolong, memberikan jalan keluar bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan. Oleh sebab itu kami serahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Kuasai hidup kami, supaya di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu, urapan Roh Kudus turun menaungi kami, menolong kami, sehingga firman Allah ini boleh menjadi iman dalam hati kami, dan dengan iman itulah kami dapat menang menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuduskan dengan darah-Mu dan urapi dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, umat Tuhan dimanapun kita semua boleh menyaksikan siaran ini dan kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, untuk kita boleh kembali menikmati lawatan Tuhan melalui firman yang kita boleh dengar dan kita terima pada pagi hari ini. Dan mari segera kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang kalau boleh saya berikan tema pada pagi hari ini. Firman Tuhan bertemakan yaitu kepercayaan kepada Allah di dalam kuasa firman-Nya. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan dengar bersama, yaitu temanya adalah kepercayaan kepada Allah di dalam kuasa firman-Nya. Dapat kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 56. Kitab Mazmur pasal 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 56 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dalam perikopnya dikatakan kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dalam ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita boleh mengikuti siaran ini dan kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang sudah kita baca bersama dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 5, di sini dituliskan tentang pengalaman Daud, bagaimana saat Daud menghadapi musuh yang begitu banyak.
sebagai manusia dalam menghadapi musuh yang begitu banyak yang menghimpit kehidupannya, dan sepanjang hari dikatakan seteru-seteru menginjak-injak kehidupan Daud sepanjang hari, maka sebagai kehidupan manusia Daud timbul perasaan takut, ya, karena menghadapi begitu banyak musuh yang sepanjang hari menghimpit kehidupannya, yang sepanjang hari memerangi kehidupannya. Maka sebagai kehidupan manusia timbullah perasaan takut dalam kehidupan Daud. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapapun kita manusia, kita tidak luput dari perasaan takut. Apalagi jikalau kita diperhadapkan dengan banyaknya persoalan-persoalan yang begitu menghimpit, menekan kehidupan kita, maka tentunya sebagai manusia timbul perasaan takut. Nah, di dalam ketakutan yang timbul dalam kehidupan Daud, apa yang dilakukan oleh Daud, dan ini yang perlu kita perhatikan bersama pada pagi hari ini, yaitu bahwa di saat Daud takut, Daud percaya kepada Allah. Daud percaya kepada firman Allah. Sehingga Daud tidak lagi takut menghadapi musuh. Karena lewat kepercayaannya kepada Allah, kepada firman Allah, di sana Daud mendapatkan satu kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Untuk dia kuat, untuk dia berani menghadapi musuh-musuh yang memerangi kehidupannya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia, saat menghadapi satu persoalan, menghadapi banyak masalah yang menekan, yang menghimpit kehidupan kita, sehingga menimbulkan perasaan takut dalam hidup kita, maka sikap yang harus kita kerjakan yaitu kita percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah, sebab lewat kita percaya kepada Allah di dalam kuasa firman-Nya, di situ kita mendapatkan satu kekuatan, ya, kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap satu persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi takut menghadapi persoalan-persoalan yang sepanjang hari menghimpit kehidupan kita. Tetapi saat kita mengambil satu sikap untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada firman Allah, di sana ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Allah itu dikatakan dapat menopang kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga bagian A. Surat Ibrani pasal yang pertama ayat 3 bagian A. Dikatakan demikian, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Puji Tuhan. Nah, di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 3a ini dijelaskan bahwa pribadi Allah, pribadi Tuhan itu menopang kehidupan kita dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang itu artinya menguatkan agar tidak menjadi lemah dan jatuh. Itu arti kata dari menopang, yaitu menguatkan agar tidak menjadi lemah dan jatuh. Jadi firman Allah itu menopang kehidupan kita. Artinya firman Allah itu menguatkan hidup kita agar kehidupan kita tidak lemah dan tidak jatuh dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang menghimpit, yang menekan kita, yang seringkali membuat kehidupan kita takut, khawatir, gelisah. Ya, oleh sebab itu di dalam ayat ini menjelaskan bahwa firman Allah itu menopang kehidupan kita. Tanpa firman, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku itu artinya di luar Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mampu bertahan menghadapi setiap berbagai persoalan-persoalan, cobaan dalam hidup, masalah yang silih berganti menerpa kehidupan kita. Siapapun manusia kita,
Kalau kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah, satu saat kita juga akan menjadi lemah. Ya. Sekalipun manusia itu memiliki kekuatan, tetapi kekuatan dalam hidup manusia itu terbatas. Saat kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah yang terus-menerus menekan hidup kita, pada saatnya kita akan lemah, tidak mampu bertahan. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita, bahkan frustasi, putus asa, kecewa, itu akan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Nah, oleh sebab itu, supaya kehidupan kita manusia ini kuat, mampu bertahan menghadapi setiap masalah, persoalan, tidak mudah khawatir, takut, tidak mudah gelisah, tidak mudah frustasi, putus asa maupun kecewa, maka kita memerlukan sikap untuk percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah. Sebab di dalam firman Allah itu kita akan mendapat kekuatan, ya, untuk kita kuat bertahan. Karena firman itu menopang kehidupan kita, menguatkan kita supaya kita tidak lemah, tidak jatuh. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita umat Tuhan sebagai orang Kristen untuk kita selalu banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kenapa di dalam ibadah itu kita perlu banyak mendengar firman Allah. Tidak cukup kita hanya memuji Tuhan dalam ibadah, tetapi juga di dalam ibadah itu perlu kita orang Kristen untuk mendengar firman Allah. Karena lewat kita mendengar firman Allah, disitulah kita mendapat satu kekuatan yang baru, keberanian dalam menghadapi setiap persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu bertahan menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Ya, sehingga tidak ada ketakutan-ketakutan dalam hidup. Di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, kita akan lihat tentang ketakutan itu. Dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, mari kita akan membaca bersama. Dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 sampai 26, kita akan baca bersama. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, disinilah kita melihat bahwa di dalam ketakutan, kehidupan yang takut itu tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Dia selalu gelisah, dia selalu cemas, dia selalu khawatir, tidak mendapat istirahat. Berapa banyak kehidupan manusia mencoba untuk beristirahat, tetapi tidak mampu untuk beristirahat. Karena beban masalah, persoalan yang dihadapi, membuat hidupnya tidak tenang, tidak tentram, selalu gelisah. Sehingga sekalipun dia mencoba untuk tidur, untuk istirahat, tapi tidak bisa. Dan ini dikatakan dalam kitab Ayub, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Dan inilah saudara yang terjadi apabila ada ketakutan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita terus hidup di dalam ketakutan dalam menghadapi setiap masalah-masalah. Ambillah sikap untuk kita percaya kepada Allah. Ambillah sikap untuk kita percaya kepada firman Allah. Karena di dalam firman Allah itu kita akan mendapat kekuatan untuk kita mampu bertahan menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Firman Allah ini selalu memberikan jawaban dan jalan keluar bagi kita. Saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di situ kita melihat bahwa di dalam menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi berbagai macam masalah, persoalan dalam hidup, maka jalan keluarnya adalah firman Allah. Firman Allah itulah yang akan menolong kehidupan kita saat kita menghadapi satu persoalan-persoalan
yang tidak mampu kita selesaikan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti siaran ini, mari biarlah kita mau bawa kehidupan kita untuk semakin hari, semakin lebih lagi kita dalam menghargai firman Allah. Jangan kita mengabaikan atau mengecilkan firman Allah dalam kehidupan kita. Sebagai kehidupan umat Tuhan, orang Kristen, kita perlu untuk lebih lagi banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena lewat kita banyak membaca serta mendengar firman, disitulah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, Tuhan yang mengerti setiap apa yang kita hadapi. Kita baca sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali kepada Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 kita akan membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 12. Mazmur 56 ayat 9 sampai 12. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, di sini kita lihat bahwa segala penderitaan, segala kesengsaraan yang kita hadapi, Tuhan perhatikan. Air mata kita dalam menghadapi masalah, Tuhan perhatikan, Tuhan tampung, Tuhan taruh air mata kita di dalam kirbat-Nya. Oleh sebab itu, mari kita ambil satu sikap untuk percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah. Maka nanti kita yakin percaya Allah memihak kehidupan kita, Allah menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kepercayaan kepada Allah di dalam kuasa firman-Nya. Hanya di dalam firman Tuhan ada jawaban, kekuatan yang mampu menopang kita dalam saat kita menghadapi segala bentuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita naik pujian, ya Tuhan ku percaya. Aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan,
terjamin. Aku kemenangan sudah terjamin. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan ketenangan kepada jiwa kami. Lewat firman-Mu, Daud sebagai kehidupan manusia dalam menghadapi musuh sama dengan kehidupan kita semua. Haleluya, juga diperhadapkan rasa takut. Haleluya. Tetapi Daud dalam menghadapi musuh, saat dia merasakan takut, haleluya, dia percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Pagi hari ini juga Tuhan, jikalau Tuhan Engkau izinkan kami menghadapi musuh-musuh pergumulan, haleluya, dalam hidup ini, persoalan-persoalan yang menghimpit, menekan, membuat timbul rasa takut, putus asa, khawatir. Ajar kami Tuhan untuk bisa memandang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, kepada firman-Nya, kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya, di dalam kuasa firman-Mu sanggup menopang kehidupan kami, menguatkan kami sehingga ada satu keberanian kami bisa mampu menghadapi segala bentuk persoalan pergumulan yang bagaikan musuh-musuh yang menekan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu berikan kami Tuhan untuk selalu bisa bertekun di dalam kami mendengar dan bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Karena lewat firman itulah Tuhan ada iman dalam kehidupan kami. Sehingga lewat iman itulah Tuhan, haleluya, itu yang membuat kami bisa percaya kepada Engkau. Firman-Mu yang kami percaya itulah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang tidak membiarkan kehidupan kami larut, kalah di dalam kelemahan-kelemahan kami, kalah dalam menghadapi musuh-musuh, lemah menghadapi musuh-musuh, tetapi Engkau ingin memberikan kami kemenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, haleluya, yang menekan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat Engkau yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah mungkin saat ini kami yang boleh menikmati siaran ini Tuhan, juga menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang menekan, yang menghimpit, yang membuat kami takut, khawatir, putus asa. Tuhan, biarlah lewat firman yang sudah kami dengar, timbul iman untuk kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau. Untuk selanjutnya biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang senantiasa menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan, sebelum kami mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan yang kiranya senantiasa hadir di dalam bangsa kami. Engkau yang memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman Tuhan. Berikan kebijaksanaan buat pemimpin bangsa kami dalam menghadapi segala bentuk tantangan-tantangan di dalam bangsa negara kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga memberkati pihak RRI serta karyawan yang memberikan kesempatan kami boleh datang kepada Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mau mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.